wabarakatuh. Dari Bandung ya, yang memang Novena Hotel ya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih ya kepala sekolah dan teman-teman semuanya yang tidak mengurangi rasa hormat saya mau datang. Nanti ada beberapa hal yang mungkin barangkali bermanfaat buat teman-teman. Sifatnya saya bukan untuk menggurui atau yang lebih hebat. Ini karena datangnya dari kementerian ya. Judulnya ini destinasi penguatan guru narasumber berbagi praktik baik implementasi kurikulum merdeka atau disingkatnya NSDP IKM. Baik, latar belakang yang pertama adalah pelatihan ini. Yang latar belakangnya adalah yaitu saya dapat undangan pada hari Sabtu, Senin berarti ya, Senin sore ya, itu datang dari ibu. Kemudian saya tindak lanjutin membuat surat tugas. Tepatnya pada tanggal 5 sampai 8 itu tempatnya di Novena Hotel Lembang Bandung ya. Ini tempatnya di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat. Kemudian ada juga SK Menteri Menristek itu ya mengenai kurikulum merdeka itu, yaitu nomor 56 tahun 2002. Kemudian untuk SK yang memanggil itu tadi belum Pak, dan nomornya adalah 64 93B 72 garis miring GT 02.00/2003 ya, tentang penguatan NSDP atau narasumber baik praktek baik ya. Adapun tujuannya yaitu melalui berbagi informasi yang saya dapat di sana, diharapkan Bapak Ibu dapat berperan menjadi NSDP di lingkungan satuan pendidikan atau di SD ini ya. Nah, di lingkungan satuan pendidikan dan dapat berkolaborasi ya. Jadi guru praktek baik. Jadi intinya Bu, tidak harus kita kurikulum merdeka, sebenarnya kita nanti ada channel-channelnya, kita bisa lewat channel mana gitu. Berangkat keprihatinan itu sebenarnya Bogor itu kita paling bawah ya, yang saat ini nanti saya cerita sedikit ya. Karena saat ini yang megang itu Pangandaran. Nah, ada 6 ya cara untuk mendukung strategi mengenai kurikulum merdeka itu. Ada 6 ya cara supaya implementasi kurikulum merdeka itu sebagai berikut. Ada bagiannya. Baik Pak Paul. Strategi dukungan IKM atau implementasi kurikulum merdeka. Yang pertama, kita bisa lewat jalur plafon Merdeka Mengajar. Jadi tidak harus ada 6 nih ya. Jadi ada 6. Yang pertama insya plafon Merdeka Belajar. Yang kedua seri webinar. Yang ketiga komunitas belajar. Yang keempat narasumber berbagi praktek baik. Nah itu saya poinnya 4. Yang poin 4 jalur ini saya alhamdulillah. Jadi maaf ya, bukan ditunjuk ibu ya Bu, saya ke sana ya. Oh, jadi poin 4 ini saya masuk ke sana. Yang kelima helpdesk. Yang terakhir implementasi kurikulum merdeka. Nah saya harapkan nanti teman-teman terbentuk lah ya, apakah poin 3 atau poin 4 ya. Kalau nggak memungkinkan misalkan yang 1, 2
ya bisa diambil lah nanti setidaknya, jadi memperbaiki rapot pendidikan. Nah, tapi di sana juga disebut Bu, diharapkan realitanya, jadi bukan kemarin juga nyebut sampai kasar maling, artinya jadi joki. Jadi joki itu begini, misalkan saya jago IT, saya membuat topik ganti Bu Sarah, ganti Bu Ai, ganti Bu Aidin, itu tidak boleh ya. Kan ada yang begitu, termasuk maaf Pangandaran itu ternyata rata-rata yang isinya banyak itu guru-guru TK. Jadi guru-guru TK luar biasa, dulu si Amis. Nah sekarang ini yang mereka satu kan Pangandaran itu kepala TK, terus dua itu kalau tidak salah Purwakarta, guru TK juga. Terus ya ketiga itu lupa saya Cirebon atau mana. Ya diharapkan kan kemarin nanya, Pak yang benar kita aktif dalam artian membuat sendiri, karya sendiri, atau tadi kan kita pelosan, saya mau membuat satu orang tapi di copy paste dengan ngedit sendiri, itu kan hal yang tidak dikehendaki harusnya. Jadi saya sarankan teman-teman ya silahkan dipilih. Kali lagi saya mempertegas, saya bukan sebagai narasumber, tapi kita ayo semuanya bisa jadi narasumber, bukan sebagai tenaga expert atau ahli. Tapi saya kalau dipanggil ya insya Allah bisa. Tapi tentunya saya poin 4 ya, narasumber, berbagi praktek baik. Jadi ada poin ini untuk mendukung kurikulum merdeka. Ya dari di sini beberapa orang ya, yang ada di Cikuduk kalau saya ini ya, seperti itu. Ada sedikit penjabaran nih Pak, coba penjabaran. Nah 1, tadi ada 6 ya, ada 6. Yang pertama itu nomornya nggak kelihatan ya Pak ya, nggak apa-apa. PMN ya, melalui PMN kita bisa melalui ini juga berbagi praktek baik secara daring, artinya kita bisa melalui online ya, online teman-teman mangga gitu ya. Kemudian yang kedua, seri webinar ya, praktek yang mudah-mudah nih, yang praktek webinar ya, istilahnya yang deadline masa kerjanya masih long time ya, misalkan gitu ya, ini bisa melalui webinar itu, atau jadi kan nanti cerita tentang video praktek atau sebagainya. Ada atau misalkan pakai jalur yang ketiga, yaitu komunitas belajar. Nanti kalau mau membentuk, nanti tentukan nama kelompok belajarnya apa. Jadi gitu ya, minimal sarannya 1 bulan sekali kita ada membahas apa gitu ya. Membahas apa? Ayo, nggak apa-apa. Mau tadi jangan salah paham bahwa kalau kurikulum merdeka itu harus ini berat, enggak, sebenarnya kita lakukan sehari-hari ya. Terus yang terakhir ini poin 4, ini saya cerita dulu. Sebenarnya ini sumbernya saya begini teman-teman. Jadi ketika daring itu saya itu terserah kalau ngedit durasi saya tidak terlalu expert, tapi dibantu sama anak saya, boleh balik boleh tidak. Jadi durasi itu yang susah, tapi kalau membuat ini saya yang baik di masa pandemi ya, awalnya ya masa pandemi, sehingga saya poin 4 ini ternyata dari Bogor tuh kepilihlah saya dengan teman-teman yang lain ya, ada yang guru penggerak macam-macam. Kalau saya bilang hanya saya itu nothing tulus saja, saya bilang bekerja bukan karena siapa-siapa. Jadi saya tidak hanya mentargetkan saya harus punya sertifikat sekian atau punya gitu. Jadi saya nothing tulus, pas di sana bilang gitu. Yang lain kan boleh sertifikat sampai 16 berapa gitu, guru penggerak ini itu. Tapi kenapa saya dipanggil? Karena saya ada karya. Waktu itu kalau nggak salah Pak Sam buka rapot pendidikan. Alhamdulillah kita yang merah itu termasuk Pak Paudi, kalau saya yang sedang yang 1 ya Pak ya, alhamdulillah kita nggak, pokoknya rata-rata di atas 8 ya, yang saya screenshot dulu kalau salah. Ya Pak Paudi ya, kita nggak jelek-jelek amat gitu. Tapi kan selaku Kabupaten Bogor memang kita paling bawah. Ya saat ini bawah. Tapi kan paling bawah ya kita belum tentu terburuk. Kalau misalkan tadi model jokian gitu ya, kalau sampai jokian itu yang tidak diharapkan. Ya gitu. Jadi saya melalui poin 4 dan termasuk helpdesk saya sendiri fungsinya, kalau tombol-tombol fungsinya nanti hayu bareng-bareng. Tapi kalau secara fungsi misalkan jalur ini poin-poinnya ini, tapi kalau misalkan itu saya yakin lah model teman-teman bisa bukanya ya gitu ya. Kalau untuk tidak harus kurikulum merdeka, jadi apalagi yang kelas 4 misalkan ya, itu
Terus helpdesk, misalkan refleksi, pertanyaan-pertanyaan, refleksi pada profil pengelola, ya, NSDP, nanti di aplikasi ada. Yang terakhir adalah IKM, yaitu implementasi kurikulum merdeka. Yang ini orang yang jadi momok ya, kadang-kadang atau nomor 1. Tapi bisa lakukan, dan nanti setelah ini saya serahkan ke teman-teman ya, mau pakai yang 3 atau 4. Sekali lagi saya bukan menggurui teman-teman atau sebagai expert narasumber, tapi saya sudah dinyatakan dari kementerian itu sebagai NSBP atau narasumber berbagi praktek baik. Itu saja ya, nanti kita sama-sama bisa untuk memperbaiki ya. Next Pak Fauzi. Nah, mengenai hasil yang diharapkan ya, setidaknya ya teman-teman, terciptanya lingkungan pendidikan yang memperdayakan belajar berbagi, itu kata beliau ya di sana, berbagi dan berkolaborasi melalui praktek baik ini, serta mendorong NSDP ini setiap daerah ada bermunculan, termasuk teman-teman ya, termasuk teman-teman. Kemudian praktek baik ini apapun karyanya, tapi bukan direkayasa, jadi bukan kejar apa gitu ya. Yang penting kita menjadi ada sumber inspirasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Ini ya teman-teman, tadi ada teman. Lanjut Pak Fauzi, karena nanti waktu dulu. Oke, kita lanjutkan dari segi manfaat. Saya sederhana itu diharapkan dapat meningkatkan SDM Sawang bagi pendidik atau bapak ibu ya, menciptakan lingkungan pendidikan yang memudayakan belajar, berbagi dan berkolaborasi melalui ya praktek baik. Ya. Jadi teman-teman, sebenarnya kita udah lakukan sehari-hari, cuma belum terdokumentasi, belum pernah diajarnya, kirim aja gitu. Saya yakin mungkin teman-teman kalau mengenai IT lebih jauh pula dari saya gitu. Nek Pak Fauzi. Nah sekarang pelaksanaan ya. Saya mohon maaf kalau di sini pelaksanaan kan berjaga-jaga ya. Saya akan pelaksanaan diseminasi ini berbagi praktek itu implementasi kurikulum merdeka dilaksanakan selama 60 menit karena itu mau teorinya ya Pak. Maksudnya ya dikondisikan sesuai yang ya. Pada hari Rabu tapi sama maju ya, tanggal 20 Desember 2023 dengan tatap muka, sekarang tatap muka ya, bertempat di SD kita, SDN 01 Pasir Muncang, Jalan Ojen, ARD KM 18 ya, Pasir Muncang, Caringin, Bogor. Ya, ini rencana awal Bu, tapi kita baju nggak apa-apa Ibu. Takut nanti keburu libur. Next Pak Boji. Ya, sekarang peserta ya. Nah, peserta untuk diintar di sini teman-teman ya. Narasumber berbagi praktek bagi baik ini adalah di sekolah-sekolah. Semua teman-teman yang tidak saya sebutkan satu persatu, saya nganggapnya 16 saja untuk karena pertanyaan tersebut. Mohon maaf, nanti pas ngirim saya bisa redaksi saya. Saat ini saya anggap aja sudah 16 orang. Gitu ya Pak Fauzi ya. Nanti mungkin di akhir atau nanti waktu saya minta tanda tangan kesediaannya ya. Sebagai barang kehadirannya. Oke. Baik Pak Fauzi, saya hanya sekilas itu aja. Nah ini alurnya, saya nggak bisa baca satu persatu alurnya seperti ini ya. Alur pengelolaan NSBPB ya, seperti itu. Mungkin kecil, nanti kalau misalkan ini pun boleh dimiliki teman-teman kalau memang mau dimiliki, nanti saya share ya apa PPT ini ya. Rasa-rasa
alurnya nanti bisa dipelajari sendiri juga. Kebetulan karena sebenarnya ada sih gak kelihatan Pak Mutia, nggak masalah ya. Ya intinya yang penting tadi yang 6 strategi mendukung kurikulum merdeka tadi ada 6 tadi. Kita melalui jalur-jalur tadi yang saya sebutkan. Bisa PMM, bisa webinar, ya, bisa NSBP, ya, dan yang tadi terakhir kan sampai ke implementasi kurikulum merdeka. Saya rasa itu aja. Nah, coba di bawahnya ada apa lagi? Nah, ya nanti bisa diulang lagi ya. Atas lagi Pak. Ya, saya izin banyak Pak tuh. Ketemu mantan rasanya risih katanya. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dong boleh ya. Tepuk tangan ya. Kan ada kalau ngajar teman-teman harus ada pantun harusnya. Tapi anak-anak ya harus bangun gitu. Saya bilang ya ini sebenarnya katanya ketemu mantan rasanya risih. Ya, sekian dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan nggak? Tidak ada pertanyaan? Atau mau diulang lagi? Saran saya sih dari pemaparan saya cukupkan. Dan kalau mau diulang atau nanti belum jelas, saya mohon ganggu waktunya teman-teman. Dan ini sudah istilahnya waktunya inspirasi ya. Bila perlu nanti kalau nggak membutuhkan saya terima kasih Ibu Kepala sudah memberi waktunya. Ya, nanti kalau memang apabila Bu Neneng menghendaki ya sah-sah saja, tapi saya bersiap. Sekali lagi digarisbawahi, saya bukan sebagai ekspor, tapi sebagai NSBP tadi, ya, narasumber berbagi praktek baik. Saya siap, itu aja. Saya berharap sih teman-teman nanti ada ngumpul membuat. Jadi apa poin 3 atau poin berapa? Tadi 6 tadi saya begini. Ya silahkan aja dong. Ya nanti bisa. Nanti kan di sini banyak yang jago, Pak Bambu, ada Pak Fauji, Pak Norman dan sebagainya nanti. Kalau misalkan mereka mau tidak pasar, Boleh, itu diharapkan itu Bu. Boleh. Nah caranya harus upload aja kegiatan kita. Ya. Kalau mungkin ini kan di luar yang dari saya cukup, silakan Ibu arahannya Bu. Jadi boleh yang poin 4 boleh, sangat boleh. Bahkan dianjurkan. Kalau bisa semua wilayah bermunculan. Jadi FSDP tadi. Jadi kita awalnya tadi saya bilang tadi praktek itu tadi. Jadi mudah-mudahan tidak terikat oleh kurikulum mereka. Tidak salah paham ini. Ternyata salah paham. Ya, aksi nyatanya gitu ya. Nah, kalau misalkan yang aksi nyata, misalkan dari komunitas kita kan bisa tuh, ya komunitas kita gitu. Nah, nanti jangan lupa kalau misalkan itu sudah tertutup, misalkan seminggu sekali nggak usah lama-lama yang ngumpul kayak gini. Nanti mau siapa yang mau tampil, nanti mau bahas apa, mau bikin karya apa, bisa. Kalau kurikulum mereka nyambung dengan Sangat nyambung. Iya, sangat nyambung. Waktunya, iya. Jadi gitu. Iya, harus diselesaikan kalau bisa. Ya. Jadi bukan rekayasa, tapi ya pokoknya yang mau buat apa nih nggak apa, gitu ya. Tapi selama ini kan harus gini enggak. Nah, cuma kan dibuatnya jangan sampai rekayasa tadi ada ujian, jadi saya berjoki. Tapi pengalaman pasar nih, ketika mengupload video atau cerita juga boleh. Jadi semua nanti bisa nih, bisa RTP, bisa jelasin ya, sederhana, bisa RTP, bisa soal PTK, bisa kegiatan. Nanti kalau misalkan kayak Jumat mengawas bisa, Jumat mengawas nanti itu masuknya nanti lain-lain. Jadi tidak melulu harus pembelajaran. Nah, kalau saya kemarin konsennya pembelajaran ya. Nah, nanti artinya bisa, maaf misalkan teknis, berarti bisa teknis itu lingkungan berarti kantor Bu, maksudnya misalkan mulai dari job-job kepala sekolah gitu ya kan, selain maksudnya nggak harus pembelajaran. Contoh misalkan ya tadi saya ulangi ya, misalkan kayak Jumat ngaos, perpustakaan, apa aja yang ekskul boleh Bu, iya boleh. Jadi boleh. Jadi selama ini salah paham atau
pembelajaran pun bisa berbentuk misalkan deskriptif. Jadi nggak harus misalkan penjelasannya dikit, nanti gambarnya apa, terus nah. Jadi saya dulu nggak berharap misal si A komen saya ini nggak ada ikhlas saja gitu, tahu nggak gitu. Berarti videonya tidak harus memecahkan suatu masalah, enggak? Tidak juga, tidak juga. Jadi kalau nanti kan nanti teman-teman pelajari biar maksimal, pelajarinya tadi ada 6 tadi. Nah kita mau pintu mana? Mau pintu yang 1, 2, 3, mau pakai yang mana? Ternyata di situ pun tidak harus berupa video. Yang kemarin juga saya dikomplain, kan dikoreksi, saya tampilkan video saya. Teman-teman ngoreksi, oh tidak ada ini, tapi kalau bisa pas tampil kan kayak ini misalkan membuat video pendek, berarti doa pun contoh doa Bismillah cukup, selain oh ini sedang berdoa kita sampai amin Pak Jokowi kan gitu, atau kan ya oh lagi belajar anak hari ini belajar apa, misalnya kalau kemarin saya pas berangkat saya enggak ya, yang sebelah kanan saya misalkan ini adalah kelas 5 dan sebelah kelas 6 misalkan gitu ya. Nah, yang ini misalkan tentang ASEAN, yang sebelah lagi misalkan tentang pertumbuhan apa gitu. Jadi, tapi harus dijelasin. Nanti pas ini sedang persepsi. Jadi teman-teman bikinnya nggak usah panjang kan, walaupun pendek. Apalagi barangkali ada. Ya mau nanya boleh. Selagi saya bisa jawab saya jawab. Intinya gitu. Saya harap sih bermunculan yang lain mau nggak harus yang 4 ya. Saya siap nanti mau yang 4 ayo bareng-bareng apa. Jadi itu saya juga kaget pas di sana Pak, salah saya apa? Bukan salah Pak, ini Jabar sendiri itu bilang cuma disodori saja. Tahu Bapak harus datang. Jadi harus datang. Ini mau dari kementerian, bukan dari dinas kamu, bukan. Ya, Tuh, saya keprihatinan waktu ini sih sebenarnya bingung gitu. Waktu home visit mentah ya enggaknya sebenarnya berarti bukan saya di sini teman-teman, itu saya jago ngedit tidak ya, saya melibatkan orang lain. Jadi seorang tenaga pendidik itu harus banyak akalnya gitu, banyak akalnya kolaborasi tadi. Tapi saya yakin sih Allah buat cara bisa ngedit sendiri lah, yang mudah-mudah bisa. Itu aja Bu, terakhir kesan saya gitu. Terima kasih Ibu kemarin sudah ngasih ongkos juga gitu, walaupun mendadak gitu. Tapi saya nggak mau diulin, nggak mau. Tapi sampai intinya sudah sosialisasi aturan. Tapi kalau memang dibatasi ya boleh. Ya nanti sama mungkin saya teman-teman sudah ada tangannya. Oke, siap. Terima kasih ya Bu ya. Berarti teman-teman ada pertanyaan nanti di share aja ya kalau memang. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya tadi ya. Berarti ketemu mantan rasanya apa tadi? Risih. Sekian dan terima kasih. Oke, buka tepuk tangan.